Kembali di One on One masih bersama Kepala Badan POM, Profesor Taruna Ikrar. Ya Prof, kita lanjutkan perbincangan kita. Prof, bagaimana strategi dari Badan POM sendiri untuk menekan wilayah red zone yang banyak produk ilegal yang beredar nih Prof? Ya, ada 4 strategi yang Badan POM lakukan. Yang pertama tentu untuk menekan red zone yang selama ini cukup banyak bermasalah, ada 4 strategi yang Badan POM lakukan. Yang pertama strategi yang kita lakukan tentu mempersempit peredarannya dan suplainya. Salah satu yang kita lakukan yaitu dengan fokus ke daerah-daerah, misalnya daerah-daerah pelabuhan, daerah-daerah zone untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, caranya kita punya PPNS dan kita juga bekerja sama dengan Bakamla, kita bekerja sama dengan kepolisian dan dengan Pemda setempat. Itu strategi pertama. Jadi dengan asumsi itu maka tentu itu dipersempit jalur masuknya. Yang kedua strategi yang kita lakukan tentu yang paling penting juga adalah mengedukasi masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi karena ini kan langsung menyangkut berhubungan dengan keselamatan mereka, menyangkut dengan keamanan mereka, menyangkut dengan kesehatan mereka. Jadi kalau kita edukasi mereka maka tentu menyebabkan turunnya demand atau tidak mungkin masyarakat mau makan sesuatu yang membahayakannya. Contohnya dengan mempromosikan yang disebut dengan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kadaluarsa. Kalau ini menjadi perhatian masyarakat tentu dia akan cek sendiri kan. Nah, kemudian strategi ketiga adalah kita membuat aturan partisipasi masyarakat. Nah, itu kita sudah undangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan dan cukup tinggi responnya. Dari 62% yang kita temukan tadi atau dari 50.000 lebih itu ada peran masyarakat menyampaikan, melaporkan ke kami. Kami tindak lanjuti. Nah, kemudian yang keempat ini tentu ada hal yang sangat penting juga bahwa bagaimana secara spesifik kita baik yang sifatnya online maupun yang sifatnya offline dengan profesionalisme, keterampilan dalam pengawasan yang dimiliki oleh kawan-kawan di Badan POM yang jumlahnya cukup merata dari Sabang sampai Merauke, hampir di setiap provinsi dan di setiap kota dan kabupaten kita memiliki unit pelaksana teknis, bisa melakukan kerja yang lebih maksimal. Nah, jadi dari 4 strategi ini tentu termuat dalam aturan yang kita miliki bahwa Badan POM itu memiliki unit pelaksana teknis dan kerjanya dari hulu sampai hilir sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang Pangan. Sehingga satu prinsip kami sebagai Kepala Badan POM dan tentu pengawas obat dan makanan itu bukan pangan kalau tidak aman. Satu orang pun kita berharap tidak ada yang keracunan. Kita ingin betul-betul menjaga masyarakat kita. Bukan pangan kalau tidak aman. Bukan pangan kalau tidak aman. Iya Prof. Lalu ada target waktu tidak? Kapan red zone ini akan segera turun mungkin? Lalu juga apa indikator keberhasilannya? Nah, hitungan kami dalam 1 tahun ini kami akan bekerja keras mengaplikasikan 4 strategi tadi. Dengan hitungan tadi, mudah-mudahan tahun depan, target waktunya, red zone ini akan mengalami penurunan secara signifikan. Jadi dengan demikian, jika strategi yang menjadi grand design yang kita miliki tadi, insya Allah kita yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, red zone itu akan turun. Bahkan kita sekarang meningkat, sasaran kita bukan hanya di tingkat yang offline berdasarkan daerah, tapi di dunia maya, di dunia online kita juga akan berharap mengalami penurunan signifikan
Baik. Iya. Nah, Prof, ini kita akan bicarakan terkait dengan produk ilegal, terutama yang impor. Jadi kan BPOM juga menemukan sejumlah produk impor ilegal yang masuk lewat jalur distribusi tidak resmi di wilayah perbatasan. Di antaranya ada kembang gula asal Malaysia di Sambas, lalu minuman coklat asal Singapura di Tarakan, serta kentang beku asal Cina di Palembang. Ini bagaimana pengawasan lintas sektor, khususnya di jalur distribusi ilegal di wilayah perbatasan di Prof? Nah, kita tahu kan di jalur perbatasan ini yang bekerja kan tentu bukan hanya Badan POM. Kita tahu di situ ada bea cukai. Iya. Di situ juga ada badan karantina. Di situ juga ada tentu petugas-petugas pelabuhan. Dan tentu oleh karena itu sasarannya kan ada dua. Di jalur resmi dan di jalur non resmi. Nah, berdasarkan pantauan kami yang disebutkan tadi dari Malaysia, ada juga dari China, produk-produk ini tentu kita akan awasi, kita akan maksimalkan karena selain produk itu kan ada produk lainnya. Ya. Jadi artinya yang pertama kalau di jalur resmi jelas kita kerjasama dengan badan yang lembaga yang mengurusin perbatasan itu. Nah, tetapi bagaimana yang di jalur non resmi? Tentu kita punya strategi khusus. Strategi khusus kami bahwa teman-teman yang dari Badan POM itu kadang turun ke lapangan tidak sekedar karena parken dinas, banyak juga dia berperan seolah-olah mungkin dia pembeli atau ini. Jadi jalur intelijen kita menyamar. Karena dengan demikian tentu kita bisa lebih precise, lebih akurat menemukan itu. Jadi itu yang kami lakukan selama ini. Jadi surveillance, sampling dan penindakan yang kami lakukan, kami aktif. Dan juga kita bekerja sama dalam konteks kita guide teman-teman yang dari organisasi kemasyarakatan. Contoh yang paling konkret kita kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, Pramuka. Kita punya Saka Badan POM. Kita juga kerjasama dengan organisasi pemuda, contohnya HMI. Kita kerjasama dengan berbagai macam PMII, kerjasama dengan gerakan mahasiswa. Jadi semua ini tentu tetap terkoordinasi juga dengan lembaga yang kita sebut lembaga yayasan masyarakat ya, yang betul-betul concern dengan masyarakat, kesehatannya, keamanan makanannya dan sebagainya. Ya Prof, mungkin banyak masyarakat yang masih bingung nih, produk impor dikategorikan ilegal nih kalau apa sih? Mungkin banyak yang habis jalan-jalan dari luar negeri terus dia bawa makanan atau apa dari luar negeri, itu apakah itu aman ataukah itu ilegal? Kira-kira bisa taunya dari mana nih Prof? Iya, ini cukup menarik ya. Sebetulnya yang paling spesifik itu begini, apa bedanya produk ilegal yang dibawa makanan dari luar negeri dengan produk yang diimpor? Nah begini, kalau misalnya dibawa hand carry, terus dibawa oleh masyarakat yang traveling, itu bukan termasuk yang ilegal sebetulnya. Karena kan yang paling pastinya bahwa produk tersebut dari tempat asal sudah memiliki izin edar yang dijamin oleh otoritas setempat. Itu bagi kami nggak ada masalah. Kalau tujuannya hanya untuk oleh-oleh. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk berdagang, produk impor dari luar negeri dimiliki dengan ribuan paket dan sebagainya, terus selesai itu dijual ke masyarakat dan sebagainya, tentu itu yang ilegal. Jadi simpel aja, kalau tujuannya untuk dipakai sendiri itu nggak ada masalah, tapi kalau tujuannya untuk diperdagangkan, dijual belikan dan disebarkan, itu jadi concern kami. Prof, ada nggak sih produk-produk ilegal tapi impor itu yang mengikuti tren gitu? Jadi mungkin apakah tahun ini trennya produk impor yang ilegal itu coklat mungkin, tapi tahun sebelumnya
apa makanan yang lain itu berganti-ganti atau bagaimana Prof biasanya? Iya betul, itu ternyata ada musimnya ya. Kalau kita lihat ada beberapa produk kemasan yang mengandung misalnya yang seperti rasa durian, rasa apa, itu pada umumnya ya pada saat harga durian ataupun tidak ada produksinya atau berkurang di Indonesia. Jadi mungkin itu ada hubungannya dengan pemasarannya. Kan biasa orang yang sudah terlanjur senang durian, dia tetap ingin, jadi itu cukup tinggi. Jadi ada musimannya. Musimnya tergantung musim apa yang menjadi keinginan masyarakat itu untuk memakainya. Jadi kesimpulannya musimnya itu tergantung demand. Semakin tinggi demand atau kebutuhan di dalam negeri, maka pola makan seperti ini semakin tinggi. Jadi itu tren yang kita lihat, ada musimnya. Nah Prof, apa langkah dari BPOM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk produk pangan yang berbahaya tuh seperti apa sih? Mungkin lebih ke makanan yang aman tuh seperti apa ya? Karena kan banyak terlebih lagi mungkin ibu-ibu yang masih bingung makanan yang berbahaya tuh kandungannya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu? Ya, kita tahu berbicara tentang makanan aman itu ada dua. Pertama, makanan yang prinsip kami bukan makanan itu kalau tidak aman, jadi harus aman. Tentu yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa ya. Tentu makanan yang beracun tidak aman. Yang kedua, kadang makanannya tidak beracun, tidak apa-apa, tetapi kan kandungannya. Makanya kami ingin perkenalkan juga yang disebut dengan peraturan Badan POM yang akan terbit dalam waktu dekat yang berhubungan dengan nutri-grade atau nutri-level. Kandungan khususnya kandungan gula, garam, dan lemak. Nah, kalau yang bicara keamanan, itu saya kira sudah jelas. Kalau misalnya produknya itu kemasannya rusak, kalau produk itu tidak ada izin edar, kalau produk itu kadaluarsa, bahkan produk itu mungkin mengandung zat yang berbahaya, misalnya cemaran, apakah itu cemaran biologi maupun cemaran kimia, apalagi mengandung bahan pengawet dan pewarna, ya tentu itu berbahaya. Itu sudah tegas, itu berbahaya. Tapi di lain sisi juga yang paling penting kita pastikan adalah bagaimana konten atau kandungan makanan itu. Kita tahu negeri kita cukup besar, kita hampir 300 juta penduduk kita, dan ternyata kematian di Indonesia itu karena penyakit non-infeksi itu 73%. Dan dari 73% itu misalnya kematian karena stroke, karena jantung, karena gagal ginjal, karena kanker, karena diabetes, penyebabnya itu di 3 aja, cukup besar. Gula, garam, dan lemak. Nah, tentu sebagai pemerintah kita ingin mempromosikan makanan sehat. Makanya Badan POM tentu dengan kementerian terkait kita lagi mengedukasi masyarakat yang disebut dengan nutri level atau nutri grade. Apa itu aturan yang baru kita temukan, kita buatkan, yaitu kalau kandungan gula, garam, dan lemaknya rendah, maka itu warnanya A dan biru tua. Bukan biru tua, hijau tua. Kemudian kalau hijau muda, itu makanan masih sehat. Kandungan gula, garamnya masih bagus. Kemudian yang berikutnya kalau sudah mulai kuning, berarti kita kasih nilai C, itu sudah warning. Nah, tapi kalau sudah merah, ya diaturlah. Kalau dulu suka makannya misalnya 10 bungkus, 5 bungkus atau berapa bungkus, dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Itulah makna edukasi masyarakat supaya angka penyakit-penyakit non-infeksi kita berkurang. Ya harus ada kesadaran ya Prof. Kesadaran. Terakhir mungkin strategi jangka panjang dari Badan POM sendiri untuk menekan produk pangan berbahaya di Indonesia seperti apa Prof? Ya, itu tadi yang saya sebutkan kan 4 strategi jangka pendek. Nah, jangka panjang tentu yang lebih spesifik lagi,
tentu kita akan lebih fokus pada kan untuk pangan, setiap produksi pangan itu harus memiliki yang disebut dengan sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Nah, kita sekarang akan memastikan manufacturingnya, faktorinya ataupun pabrik-pabriknya, mulai dari produk makanan, industri rumah tangga sampai yang tinggi, kita akan kawal betul, sehingga tentu izin untuk keluar CPOB-nya kita akan lakukan lebih kuat lagi. Tapi yang lebih penting lagi, saya kira bukan hanya pada saat cara pembuatan pangan olahan yang baik itu keluar sertifikatnya, tapi setelah keluar kita juga akan kembangkan yang disebut dengan program apa yang disebut dengan program untuk monitoring dan evaluasinya. Jadi pabrik-pabriknya ataupun rumah produksinya kita akan semakin turun ke lapangan, sehingga karena kan asal muasal dari berbagai macam masalah industri itu, pangan olahan itu adalah biasa kadang dari dapurnya, dari pabriknya. Nah, kita sekarang lebih memperketat program apa yang disebut dengan monitoring. Jadi kita monitor terus, kemudian kita juga evaluasi dan controlling dari semua sistem produksi pangan ini. Ya, tentu kalau kita bahasakan itu, kita akan perhatikan juga bagaimana asal muasalnya ataupun bahan bakunya pangan itu, dan peraturan presiden mempertegas itu kewenangannya Badan POM, kita akan jaga dengan baik. Itu untuk jangka panjang. Jadi jangka pendek dan jangka menengah, insya Allah tahun depan sudah menurun dengan pendekatan yang saya sebutkan tadi, pendekatan edukasi masyarakat, pendekatan partisipasi masyarakat, kemudian pendekatan yang lebih penting lagi kita buatkan aturannya, kemudian partisipasi kolektif dari seluruh komponen bangsa, apakah itu pemerintah maupun masyarakat luas, kemudian ditambah kita perkuat monitoring dan evaluasinya untuk jangka panjang. Nah, tentu ada yang disebut dengan program risk management. Kita akan berikan insentif tersendiri kepada industri-industri yang sudah punya kemampuan mengelola, memanage risiko. Kan makanan itu ada risk, ada high risk, ada low risk, ada juga medium high, ada medium low. Nah, dari 4 tingkatan ini, yang khususnya yang medium high hingga high risk, kita akan berlakukan segera yang disebut dengan program manajemen risk atau program manajemen risiko. Nah, bagi industri-industri yang sudah siap dengan ini, itu insentif tersendiri dalam konteks dia lebih leluasa mengembangkan. Ya, tentu program ini akan memastikan produk yang dia keluarkan agar lebih aman. Ya, tentunya banyak upaya yang sudah dilakukan, tapi memang celah tetap ada, dan tentunya selain pengawasan yang ketat, tetap harus ada kesadaran dari masyarakat dan juga kolaborasi lintas sektor. Mbak, itu satu lagi, kan kita akan meningkatkan penindakan kita, bukan hanya yang offline, tapi kami janji akan melakukan patroli cyber dan sebagainya di online, sehingga penindakan kita secara cepat dan tepat bisa lebih berhasil guna. Baik, Prof, sebelum kita akhiri perbincangan kita, boleh closing statement terkait dengan pengawasan dari BPOM dan pembicaraan kita dan pembahasan kita hari ini, Prof? Iya, kita mau sampaikan begini ya, bahwa Badan POM diberikan tugas oleh negara, yaitu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan, ditambah dengan instruksi dan peraturan presiden yang mengolah tentang Badan POM. Badan POM punya komitmen yang kuat bahwa bukan pangan kalau tidak aman. Yang tentu pastikan kata BPOM. Apa kata BPOM? Cek klik. Cek kemasan,
cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa. Dan yang paling terakhir, janji saya untuk masyarakat sebagai Kepala Badan POM, setiap surat, setiap dokumen yang saya tanda tangani untuk kepentingan utamanya yaitu menjaga keamanan masyarakat secara luas. Pemirsa, pangan ilegal bukan sekedar angka dalam laporan yang bisa hadir di meja makan kita tanpa kita sadari. Tanpa izin edar berarti tanpa jaminan, tanpa pengawasan berarti tanpa kepastian keamanan. Dan disitulah letak bahayanya. Upaya penindakan tentu penting, namun yang lebih penting adalah memastikan celah ini tidak terus berulang. Karena setiap produk ilegal yang beredar adalah potensi resiko yang dipindahkan langsung ke masyarakat. Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah masalah ini ada, tapi sejauh mana kita serius menyelesaikannya. Terima kasih kepada Kepala BPOM, Profesor Taruna atas penjelasannya. Saya Raisa Nadia undur diri, tetap waspada karena apa yang kita konsumsi menentukan kesehatan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di One on One berikutnya.